Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Ilham Fernanda Putra, NIM 2018 53116, dari kelas B, Prodi Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus. Di mata kuliah Audit Sistem Informasi ini saya akan mempresentasikan tahapan audit sistem informasi pengenalan COVID. Sebelum mempresentasikan materi ini, sebelumnya saya minta maaf jika nanti ada kesalahan tentang penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang pertama, pengenalan COVID. COVID Control Objective for Information and Related Technology, disingkat COVID, adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COVID dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA. COVID 2019 merupakan versi terbaru. COVID memiliki 4 cakupan domain, yaitu yang pertama perencanaan dan organisasi atau plan and organize. Lalu yang kedua pengadaan dan implementasi atau acquire and implement. Lalu yang ketiga pengantaran dan dukungan atau deliver and support. Lalu pengawasan dan evaluasi, monitor and evaluate, itu yang terakhir atau yang keempat. Maksud utama COVID ialah menyediakan kebijakan yang jelas dan good practice untuk IT governance, membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan IT. COVID menyediakan kerangka IT governance dan petunjuk kontrol objektif yang detail untuk manajemen, pemilik proses bisnis, dan user auditor. Selanjutnya, tahap-tahap audit sistem informasi. Tahapan audit ada 5, yaitu terdiri dari yang pertama tahap pemeriksaan pendahuluan, lalu yang kedua tahap pemeriksaan rinci, lalu yang ketiga tahap pengujian kesesuaian, yang keempat tahap pengujian kebenaran bukti, lalu yang kelima tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Selanjutnya, audit meliputi tahapan audit secara umum atas hasil pengujian. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup 1. Pengendalian umum, yang kedua pengendalian aplikasi yang terdiri dari A. Pengendalian secara manual. Lalu yang B, pengendalian terhadap output sistem informasi. Dan yang C, pengendalian yang sudah diprogram. Lalu selanjutnya pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, lalu sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen atau misal sistem informasi, sistem operasi. Lalu pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, di antaranya adalah 1. Pengendalian organisasi dan otorisasi.
pengendalian operasi, pengendalian perubahan, lalu pengendalian akses fisikal dan logikal. Lalu macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama organisasi aplikasi, lalu yang kedua akses aplikasi, lalu yang ketiga input, yang keempat proses, yang kelima output, lalu yang terakhir yang keenam master file atau database. Lalu selanjutnya kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian, dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi, bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Lalu tujuan dari kertas kerja. Yang pertama, untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang kedua, untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Lalu yang ketiga, untuk membantu auditor senior, partner atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Yang keempat, untuk mempermudah sebagai dasar penyusunan laporan audit. Lalu yang kelima, sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah dilaporkan dalam laporan audit. Lalu yang selanjutnya pedoman pembuatan kertas kerja. Yang pertama, setiap kertas kerja harus bertujuan, lalu setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Identitas atau judul yang jelas, diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah atau prosedur audit harus dijelaskan, berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Lalu ada paraf dan tanggal pembuatan atau evaluasi. Lalu yang terakhir, penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Selanjutnya jenis kertas kerja. Yang pertama kertas kerja neraca saldo. Yang kedua jadwal dan analisis. Lalu memo audit informasi pendukung, jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Selanjutnya fungsi kertas kerja. Pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pengerjaan. Penyediaan catatan tentang yang pertama yaitu prosedur audit yang dilakukan, lalu pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai, menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional
Yang terakhir, menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Selanjutnya, kelengkapan kertas kerja. Kelengkapan kertas kerja, yang pertama, kertas kerja harus akurat dan lengkap. Lalu kertas kerja harus terdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari, yang pertama, gambaran judul, lalu identifikasi sumber jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, lalu nomor indeks kertas kerja. Setelah itu, laporan audit. Prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar menjadi laporan atau ekspresi agar laporan tersebut atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Lalu selanjutnya, laporan audit ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Yang kedua, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Lalu yang ketiga, metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Selanjutnya, masih dari laporan audit. Yang keempat, pernyataan penjelasan hasil review. Pernyataan penjelasan hasil review ini ada 4. Yang pertama, permasalahan, yaitu menjelaskan tentang pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Lalu temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Lalu yang ketiga, kriteria atau standar. Ini menjelaskan tentang pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Lalu yang terakhir, kondisi, yaitu menjelaskan tentang sebab dan akibatnya serta aktivitas atau kegiatan terkini. Selanjutnya, masih dari laporan audit, risiko, menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Lalu tanggapan manajemen, yaitu menjelaskan tentang komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Lalu rekomendasi, menjelaskan tentang saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan aktivitas klien. Lalu selanjutnya, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit sistem informasi berdasarkan risk-based approach
dengan mengacu pada COBIT 5.0 ISO 17799-2005. Yang terakhir best practice lainnya atau ISASA Guidelines CISA 2007, COSO, Sarbanes-Oxley X. Yang terakhir yaitu SANS. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah yang pertama, penyampaian kuesioner. Penyampaian kuesioner ini ada 3. Yang pertama, kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner 1, analisis pengelolaan teknologi informasi, management awareness. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kuesioner 2, analisis pengelolaan teknologi informasi, information teknologi kontrol diagnostik. Yang kedua, wawancara. Lalu selanjutnya pelaksanaan audit lanjutan masih yaitu yang ketiga, observasi, ada mayor application, lalu infrastruktur pendukung, data center, air conditioning, smoke detector, fire extinguisher, hydrant, dan lain-lain. Lalu ada sistem informasi, sistem operasi, database, internet, LAN, WAN, perangkat keras, dan lunak, kebijakan dan standar operation, prosedur. Lalu yang keempat, studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Lalu pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kesalahan kata atau presentasi dari saya yang masih membingungkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.